Adele. Di video kali ini aku mau membahas banyak hal nih teman-teman. Contohnya itu seperti contoh kasus pelanggaran kode etik yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua, contoh penayangan TV yang tidak mendidik. Nah, yang ketiga, contoh kasus pembajakan. Nah, yang terakhir itu adalah analisis penerapan UU ITE dalam menangani kasus hoax yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu contoh kasus pelanggaran kode etik. Nah, contoh kasus di sini aku ngambil dari kasus yang pernah viral tentang seorang artis terkenal bernama Ariel dan juga Luna Maya. Nah, seperti yang kita tahu, mereka itu viral karena konten yang tidak senonoh gitu ya. Nah, pelanggaran kode etik yang aku maksud itu adalah yang dimana pada saat itu para jurnalis ataupun wartawan mendesak Luna Maya dan juga Ariel untuk mau melakukan wawancara, yang dimana mereka itu memaksa artis yang bersangkutan untuk mau mengklarifikasi terkait kasus tersebut benar apa enggaknya nih. Menurut aku yang dilakukan oleh wartawan dan juga jurnalis itu sangat berlebihan karena sangat mengganggu privasi dari artis yang bersangkutan tersebut. Dimana mereka itu selalu mengejar-ngejar artis tersebut untuk dimintai keterangan dan juga dapat menghalangi pergerakan mereka di ruang publik. Nah, selain itu juga mereka itu mau nunggu selama berjam-jam di depan tempat kerja Ariel dan juga Luna Maya hanya untuk ingin meliputi berita yang menurut aku sangat nggak penting dan juga melanggar privasi dari orang lain gitu. Nah, dari yang sudah aku jabarkan tadi, ini tentunya sangat melanggar Pasal 9 tentang kode etik jurnalis, yang dimana para wartawan itu harus dan wajib banget untuk menghormati privasi dari mereka yang sedang diwawancarai, kecuali untuk kepentingan publik yang jelas. Nah, karena kasus tadi yang udah aku jelasin itu sangat tidak jelas, tidak bermutu, dan tidak ada yang bisa kita ambil dari kasus tersebut, maka menurut aku ini sangat-sangat melanggar kode etik jurnalis. Nah, yang kedua aku mau membahas mengenai contoh kasus penayangan di Indonesia yang sangat-sangat tidak bermutu. Itu apa sih? Aku di sini akan mengambil contoh penayangan dari Facebookers di Antv. Siapa sih dulu yang nggak tahu sama acara TV ini? Ini tuh viral banget kalau nggak salah dari tahun 2013 apa 2014 gitu sampai di tahun 2017. Kenapa aku bilang Facebookers ini tidak mendidik? Karena program ini juga udah sering banget ditegur oleh KPI karena acaranya itu sering banget merendahkan fisik orang lain dan juga banyak adegan kekerasan yang dibungkus dengan candaan, teman-teman. Kemudian seperti yang kita ketahui tentang kasus Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, sangat kelihatan jelas gitu kalau para pemain dan bintang utama di Facebookers ini sangat mendukung perselingkuhan yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan juga Raffi Ahmad. Ini tentunya sangat tidak bisa dinormalisasi ya, dan juga program ini tuh gak ada mendidik sama sekali gitu. Acara ini sangat melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat 3, yang dimana isi siaran itu sangat wajib untuk menjaga kesopanan, sedangkan di Facebookers itu sangat bertolak belakang ya teman-teman. Nah, selanjutnya contoh kasus yang akan aku bahas adalah tentang pembajakan yang sering banget terjadi di Indonesia bahkan sampai saat ini. Bahkan pernah lewat di FYP TikTok aku, ada akun yang merekam diam-diam salah satu film yang sedang berlangsung di bioskop. Nah, setelah aku cari tahu, akun tersebut merekam film bioskop tersebut dari awal bahkan hingga akhir. Selain itu, kasus pembajakan juga banyak banget terjadi di Telegram guys, yang dimana banyak banget akun-akun yang menyebarkan video di Netflix tanpa izin dari yang punya film tersebut. Aku sebagai anak MTF jujur sangat menyayangkan sekali aksi seperti itu guys.
Karena aku ditugaskan untuk bikin film pendek selama 15 menit aja, itu bisa memakan waktu sehari sampai 2 hari. Bagaimana dengan mereka yang bisa sampai berepisode-episode itu? Itu pasti bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, guys. Jadi, ya menurut aku kalian harus bisa menghargai, karena bayar ke bioskop itu berapa banget sih? 30.000 sampai 50.000. Terus juga berlangganan di Netflix juga berapa sih? Jadi kalian harus bisa menjadi penonton yang lebih bijak lagi. Jangan pernah nonton bajakan ya guys. Sebagai penonton yang bijak, kalian itu bisa banget untuk melaporkan oknum-oknum atau bahkan channel-channel yang nakal kepada pihak yang berwajib, atau bahkan bisa dengan cara memblokir secara massal agar tidak ada lagi mereka-mereka yang menyebar luaskan film-film tersebut tanpa seizin. Nah, contoh kasus yang terakhir yang akan aku bahas adalah yang kemarin ini viral banget guys, yang dimana seorang suami membunuh istrinya, tetapi ia mengaku ke semua orang bahwa istrinya itu meninggal karena dibunuh oleh maling. Lalu kemudian untuk meyakinkan orang sekitar, ia berpura-pura menangis secara histeris di depan jenazah istrinya tersebut. Namun di belakangan diketahui bahwa sang suami membunuh istri karena ia ketahuan sedang chatan dengan wanita lain oleh istrinya. Nah, ini tentunya sangat memicu amarah publik yang sempat bersimpati kepada si lelaki tersebut. Lalu jika dikaitkan dengan analisis penerapan UU ITE dalam menangani kasus hoax yang pernah terjadi di Indonesia, maka para penyidik itu bisa menggunakan UU ITE untuk membongkar kasus ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, para penyidik bisa membongkar motif dengan cara memeriksa chat dari si suami yang bisa menjadi barang bukti yang dapat memicu pertengkaran yang terjadi antara keduanya. Nah, karena si pelaku aslinya ini sempat menyebarkan berita yang hoax dan juga menyulitkan para penyelidik untuk membongkar kasus ini, maka para penyelidik tersebut bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat karena selain melakukan pembunuhan, pelaku aslinya itu juga menyebarkan berita hoax yang dapat menyulitkan para penyelidik, maka bisa sangat dipastikan untuk menjatuhkan hukumannya seberat-berat mungkin. Karena si pelaku tersebut berusaha untuk memanipulasi keadilan yang terjadi di publik gitu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.